Kalau kita membaca Al-Quran, maka ketika kita membaca Al-Quran tersebut, kita semuanya akan mendapati panggilan-panggilan yang ada di dalam Al-Quran. Kita semuanya akan mendapati panggilan-panggilan yang ada di dalam Al-Quran. Dan panggilan yang ada dalam Al-Quran itu terbagi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan nidaul alamah, panggilan nama. Yang kedua ada yang disebut dengan nidaul karamah, panggilan kemuliaan atau panggilan kehormatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil para nabi, maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan nidaul alamah, panggilan nama. Tapi juga kadang menggunakan panggilan karamah, tapi kebanyakan itu menggunakan panggilan dengan nidaul alamah, panggilan nama. Contoh, ya Musa, ya Ibrahim, ini kan nidaul alamah. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menggunakan nidaul karamah, panggilan kemuliaan. Bahkan tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang Allah memanggil Rasulullah SAW kecuali dengan nidaul karamah, kecuali dengan panggilan kemuliaan. Baik itu dengan ungkapan ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu, atau ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Ini semuanya adalah nidaul karamah. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan nama Rasulullah SAW dengan nama Muhammad, pasti dikaitkan dengan risalah. Tadi di sholat subuh disebutkan, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Kemudian dalam ayat lain Muhammadun Rasulullah. Artinya ini menunjukkan bahwa ada yang disebut dengan nida'u al-karamah. Allah memanggil Rasul dengan panggilan istimewa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diungkapkan dengan nidaul karamah, dengan panggilan kemuliaan. Yaitu dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Ketika Allah memanggil umat-umat sebelum Rasulullah SAW, ya Bani Israel. Tapi ketika Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini menunjukkan adalah nidaul al-karamah, panggilan kemuliaan. Nah makanya pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan ini, insya Allah di 3 pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dan di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu tidak kurang dari 80 ayat lebih. Sekitar ada 88 ayat Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ada 88 ayat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, ketika kita membaca tentang nidaul karamah ini, panggilan kemuliaan bagi orang-orang yang beriman ini, maka sesungguhnya itu menyampaikan kepada kita tentang 6 kegembiraan. Ada 6 kegembiraan yang Allah sampaikan ketika ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama adalah nidaul karamah dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini salah satu kabar gembiranya adalah bahwa Allah akan mencintai orang-orang yang beriman. Kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-54, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Yuhibbuna, mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Ini menunjukkan bahwa keistimewaan. Yang kedua adalah orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun di ayat ke-8 disebutkan walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Artinya dia akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kejayaan serta kemuliaan. Nah,
Ini adalah nidaul alamah tersebut. Nidaul karamah itu adalah pertama kecintaan Allah, yang kedua pertolongan Allah, kemudian kejayaan dan kemuliaan yang ketiga. Yang keempat adalah dia akan mendapatkan rahmat Allah, kemudian karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah orang-orang tersebut akan mendapatkan syafaat Allah di hari kiamat. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada kesempatan kali ini, di pagi hari ini, kita semuanya akan membahas salah satu ayat dari ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kita mulai dari ayat yang belakang. Ayat-ayat yang terakhir yang di dalam Al-Qur'an, di juz-juz akhir yang berbicara tentang ya ayyuhalladzina amanu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu ayat, yaitu surat At-Tahrim ayat ke-6. Kita akan membahas tentang surat At-Tahrim di ayat ke-6 yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian yang mana api neraka itu adalah bahan bakarnya manusia dan batu. Yang mana di dalam neraka tersebut ada para malaikat yang berjaga. Para malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhaka Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebenarnya erat kaitannya dengan bulan Ramadan. Kita sering mendengar bahwa di kultum atau di ceramah mengatakan 10 pertama A, 10 pertama B, dan 10 ketiga C. Di antaranya adalah katanya 10 ketiga itu adalah itqum minan nar, kan begitu. Padahal sesungguhnya kalau kita lihat di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itqum minan nar, pembebasan hamba-hamba dari api neraka itu bukan di 10 terakhir saja, tapi di setiap malam. Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kulla lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hambanya. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, wa dzalika kulla lailah. Dan itu akan didapatkan setiap malam. Makanya beberapa Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau kita berbicara tentang ayat ini erat kaitannya dengan bulan Ramadan yang kita bahas, bahwa Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Itu adalah bukan di 10 hari terakhir, tapi di setiap malam. Tapi beberapa Allah SWT, kita kembali kepada ayat ini. Ketika kita berbicara tentang ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kata Abdullah bin Abbas, kata Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah mengungkapkan begini, ketika kalian mendengar ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka persiapkan telinga kalian, karena di situ ada kebaikan yang Allah perintahkan dan di situ ada keburukan yang Allah larang. Dan itu semuanya adalah kebaikan buat kalian. Sesuatu yang dilarang oleh Allah pasti bentuknya keburukan, dan itu akan membahayakan kepada manusia. Makanya sempat ramai beberapa bulan yang lalu tentang legalisasi miras. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan fajtanibuhu, jauhilah. Dan dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rizqun min amali syaitan. Ini jelas rizqun, artinya menunjukkan bahwa kalau kita berbicara tentang ayat ini, berarti ini merupakan suatu hal yang buruk. Maka di ayat berikutnya kata Allah, innama yuridus syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Artinya ketika ada larangan, ini menunjukkan keburukan. Karena dengan khamar, dengan judi itu, syaitan itu menginginkan perpecahan di antara kalian, permusuhan di antara kalian. Begitu juga ketika ada perintah, maka yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti kebaikan. Contoh, ini dalam konteks kehidupan dunia. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ketika terjadi transaksi hutang piutang, maka dicatat. Dan
ternyata kebaikan buat kita semuanya. Tapi kembali kepada ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Para mufassirin mengatakan, kata Abdullah bin Abbas di antaranya, ketika mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Perbanyak ketaatan kepada Allah, takutlah dari maksiat kepada Allah, serta ajaklah keluargamu untuk berzikir kepada Allah. Karena itulah yang akan menyelamatkan kalian dari api neraka. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan ku anfusakum? Kata Muqatil, ayat ini bertujuan supaya seorang muslim mendidik dirinya dan keluarganya, menyuruh mereka berbuat baik, melarang mengerjakan keburukan, serta bersama-sama mengerjakan perintah Allah dan membantu mereka untuk urusan ketakwaan kepada Allah. Jadi ku anfusakum wa ahlikum. Nah, tapi para Allah Subhanahu wa taala, para ulama ketika menjelaskan ayat ini, bagaimana caranya supaya kita ku anfusakum, kita berlindung diri dari api neraka, dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan dari api neraka. Makanya kan doa kita di setiap sholat, di rakaat terakhir, di tasyahud akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ini kan berarti menunjukkan kita berlindung dari siksa api neraka. Dan di bulan Ramadan ini, mumpung kita masih di awal-awal, bulan Ramadan adalah bulan mustajab untuk berdoa. Berarti kita pun harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sepertiga malam terakhir yang mayoritas kita, bukan mayoritas, kita semuanya mungkin, insya Allah di sepertiga malam terakhir itu kita bangun. Ada waktu berbuka, yang itu pun waktu mustajab untuk berdoa. Kita pun ke masjid, biasanya di bulan Ramadan ini azan kita sudah di masjid, bainal adani wal iqamah, antara adzan dan iqamah waktu mustajab untuk berdoa. Atau kita mengkhususkan malam-malam tertentu kita berdoa, khusus di antara doanya adalah minta kita dijauhkan dari api neraka. Tetapi apakah cukup dengan doa? Maka doa itu tidak cukup. Maka kita pun dianjurkan untuk pembuktian dari doa kita dengan melakukan berbagai macam aktivitas supaya kita dilindungi dari api neraka. Apa saja aktivitas tersebut? Yang pertama, iman dan amal soleh. Kenapa yang pertama iman dan amal soleh? Karena dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum. Yang disebut siapa? Orang-orang yang beriman. Berarti iman itulah, keimanan itulah yang akan menyelamatkan dia dari api neraka. Coba lihat Bapak Ibu, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu saya pernah membahas tadabbur surat Al-Kahfi. Ya, kan di dalam surat Al-Kahfi itu kan ada 4 ujian yang Allah berikan kepada kita. Tapi di sela-sela berbicara tentang ujian tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa? Tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lil zalimina naran ahata bihim suradiquha." Dan ternyata di penghujung ayat di dalam surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai ayat 108 disebutkan, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula." Ini kata Allah, sesungguhnya orang beriman dan mengamalkan amal soleh. Orang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka surga Firdaus menjadi tempat tinggalnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Artinya yang pertama Bapak Ibu adalah dengan apa? Dengan kita memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di penghujung ayat surat Al-Kahfi ayat 100, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita ingin diselamatkan dari api neraka, perkuat keimanan. Tapi keimanan itu tidak cukup. Karena yang namanya iman adalah meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan,
maka buktinya apa? Amalkan dari seluruh anggota tubuh kita. Makanya kata Allah dalam surat An-Nahl di ayat ke-97, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, kemudian buat apa? Baik itu laki-laki atau perempuan, kata Allah, Allah mukmin, syaratnya adalah dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Artinya iman dan amal soleh, Allah akan berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di dunia diberikan keberkahan, di akhirat dijauhkan dari api neraka. Makanya ini adalah keimanan, ini adalah sangat penting buat kita semuanya. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, jika mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya tentu adalah api neraka. Sehingga banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang iman dan amal soleh itu adalah yang akan menjauhkan kita dari api neraka. Makanya ku anfusakum, jaga diri kalian dengan apa? Perkuat keimanan. Kemudian berikutnya adalah di antara amal yang bisa kita lakukan, dan ini adalah di bulan Ramadan sangat mungkin kita lakukan. Kaitan dengan ayat ini. Yang kedua adalah dengan kita bersedekah. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi, Rasul itu orang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi jika sudah memasuki bulan Ramadan. Rasul ditanya, sedekah apa yang paling utama? Sedekah yang paling utama kata Rasulullah SAW adalah, sedekah yang paling utama itu adalah sedekatun fi Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan. Maka ini adalah harus menjadi titik fokus kita. Bahkan dalam sebuah hadis, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Bayangkan Bapak Ibu, sebutir kurma itu maksudnya adalah bukan berarti hanya sebutir kurma, walaupun dengan sesuatu yang menurut kita sepele. Punten Bapak Ibu, kan di sini tuh ada program beras ya, berbagi ya, dengan sesama. Ya. Kalau di kampung saya dulu itu ada yang namanya bias perelek, tahu bias perelek? Kan bias perelek itu biasanya ini pintu, biasanya di samping pintu itu di luar rumah ada kaleng susu gitu ya, kaleng susu. Kemudian digantungin, kemudian setiap kita masak nasi, maka ambil 1 sendok. Mungkin nggak tahu kenapa dinamakan perelek, mungkin karena bunyi perelek gitu kan. Kan di kita kan begitu di kampung, di masyarakat kita begitu dulu. Kan ini apa? Walau bisyikit tamrah, walaupun mungkin sisa dari sebagian kecil dari yang kita berikan. Bahkan kalau kita lihat sahabat Nabi, semua berlomba-lomba konteks ini. Pernah ada sekelompok masyarakat yang membutuhkan. Kemudian akhirnya mereka, Rasul mengatakan, siapa yang mau berbagi? Pulang ke rumah, ada yang bawa sekarung, mungkin kalau sekarang sekarung beras, bahkan ada yang bawa segenggam kurma. Ya segenggam kurma segimana sih? Ya mungkin kalau sekarang segenggam beras. Bayangkan. Dan itu berbagi dengan sesama. Ini menunjukkan bahwa kata Rasul, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhkanlah diri kalian walaupun dengan sebutir kurma. Bahkan dalam hadis lain ini kaitan dengan memberikan makan. Kata Rasul, ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam. Kemudian wa'at'imut ta'am, ini yang menarik, dan berikanlah makan. Artinya kita berbagi dengan sesama. Nah, kesempatan Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kita untuk berbagi ini. Kesempatan kita untuk berbagi dengan sesama. Mungkin kalau kita berbagi langsung terbatas kemampuan kita. Tapi kalau kita dikumpulkan, maka itu pun akan menjadi hal yang baik buat kita semuanya. Dan ya kebiasaan baik ini harus kita lanjutkan. Di sini dan saya juga melihat di beberapa masjid berbagi, apalagi punten Bapak Ibu, hari-hari ini di masa pandemi COVID-19 yang belum selesai ini banyak orang terdampak. Saya kemarin sebelum Ramadan ada satu masjid, di masjid itu cerita, Pak Ustadz, alhamdulillah katanya di kami ini ada mustahik yang selalu kami berikan jatahnya setiap bulan. Dan waktu sebelum pandemi itu jumlahnya cuma 20 orang. Dan kata beliau sekarang jumlahnya adalah hampir 200 orang. Bayangkan, yang tadinya 20 jadi 200. Saya kemarin dari kampung halaman tempat terakhir ya. Jadi ke kampung halaman, bukan mudik ya, tapi pulang ke kampung halaman. Nah kemarin kebetulan silaturahmi dengan keluarga besar. Nah kemudian saya ngobrol dengan kakak saya. Kebetulan kakak saya di pasar. Kata beliau,
Awal Ramadan tahun kemarin kan awal pandemi, memang berdampak, tapi dampaknya tidak separah sekarang. Jadi dampaknya mungkin kalau awal-awal dulu orang yang nggak kerja di PHK masih dapat pesangon, kalau sekarang berbeda. Kemudian kemarin subuh saya di salah satu masjid ngobrol dengan pengurus DKM, sama semuanya berdampak. Nah, makanya inilah yang bagaimana supaya kita dijauhkan dari api neraka. Kata Rasul, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhkanlah diri kalian dari api neraka walaupun sebutir kurma. Walaupun mungkin bahasa kita begini, kalau kita punya nasi 1 liter, kita bagi perelek tadi kalau di kampung. Dan tadi perelek itu kalau dikumpulkan, subhanallah Pak, bisa menjadi besar juga. Satu orang mungkin satu hari setiap dia masak nasi, ambil 1 sendok. Kalau ada 100 orang, ada 100 sendok beras kan? Ketika 100 beras itu bisa berbagi dengan sesama. Bahkan kalau kita lihat contoh di zaman Nabi, kita tahu ada sahabat namanya Abu Musa al-Ash'ari dan begitu. Nah, Abu Musa al-Ash'ari kan dari kabilah Ash'ari namanya. Nah, kabilah Ash'ari itu subhanallah, ketika mereka musim paceklik, apa yang mereka lakukan? Ketika musim paceklik itu biasanya mereka itu berbagi semuanya. Jadi semua yang punya harta dikumpulkan di satu tempat. Mungkin kalau kita seperti di luar itu ya. Jadi kalau kita mungkin ada kain gitu ya, dibentangkan. Jadi semua orang punya harta bawa semuanya ke situ. Ada yang segenggam segimanapun bawa ke situ. Nanti setelah terkumpul semua dibagi rata. Tadi mengamalkan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Nah, kan kaitan dengan hadis ini kaitan dengan seorang perempuan sebetulnya. Kan kata Rasul, perempuan itu paling banyak masuk neraka. Para sahabat mengatakan, ya Rasul, gimana perempuan banyak masuk neraka? Karena kata Rasul, karena kalian terlalu sering melaknat dan kufur kepada suami. Maka kata Rasul, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ya Rasulullah, tidak semuanya kami kaya. Apa kata Rasul? Fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Kalau tidak punya maka cukup dengan ungkapan yang baik, dengan kata-kata yang baik. Makanya Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ini adalah bagaimana supaya kita dibebaskan dari api neraka adalah dengan kita banyak berbagi dengan sesama. Makanya tadi saya sampaikan hadis yang tadi sampaikan, belum selesai. Ayyuhan nas afsus salat wa atimut ta'am wasilul arham, sambung silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasuniyah, salat malamlah ketika orang terlelap tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi yang kedua itu, jadi kita perbanyak diri untuk bersedekah. Wabil khusus di bulan Ramadan ini. Sebenarnya tidak terbatas di bulan Ramadan, kapanpun. Kemudian yang ketiga, rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak istighfar. Ku anfusakum. Supaya kita dibebaskan dari api neraka, perbanyaklah istighfar. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 110, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahim." Barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Imam Hasan Al-Basri kaitan dengan surat An-Nisa ayat 110 ini, kata beliau, maka perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian. Perbanyaklah istighfar di pasar, perbanyaklah istighfar di jalan, perbanyaklah istighfar dimanapun kita memperbanyak istighfar. Makanya kan Bapak Ibu, kita kalau setelah duduk bersama-sama itu kan ada doa kafaratul majlis. Itu sebenarnya doa kafaratul majlis itu jangan hanya diidentikan kita duduk habis ngaji doang. Kan di kita mah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Kalau habis nonton bola, ayo. Kayaknya bagus juga, nggak apa-apa boleh. Mungkin kalau habis nonton bola mau komuk gitu ya. Hari pengajian insya Allah kebaikan. Karena kafaratul majlis. Saya pernah nonton bola di salah satu stasiun TV Saudi. Unik juga apa ininya tuh komentatornya, bukan komentator, apa namanya, penyiarnya itu dia mengatakan pertandingan sudah selesai, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kayaknya ini perlu dibiasakan. Jadi doa kafaratul majlis itu bukan habis ngaji saja, habis rapat, kita mungkin habis ngobrol, kadang mungkin setelah subuh atau setelah setelah ada pengajian, kadang kita ngobrol di luar, ngopi-ngopi dan lain sebagainya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Artinya ini menunjukkan bahwa supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan wabil khusus di bulan Ramadan ini kita perbanyak istighfar. Bahkan kan di masjid-masjid di daerah itu, di kampung saya dulu,
sering mendengar kalau bulan Ramadan tuh la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. La ilaha illallah, kami memohon kepada Allah ampunan. Kemudian, ya Allah masukkan aku dalam surga, jauhkan aku dari api neraka. Memang itu ada riwayat disebutkan, para ulama mengatakan hadisnya lemah. Ya. Rasul pernah menyampaikan khutbah di khutbah yang mana khutbah ini dilakukan di awal Ramadan. Hadisnya diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, ketika di bulan Ramadan ini Allah kata Rasulullah, perbanyaklah 4 hal, yaitu la ilaha illallah, memohon ampun kepada Allah, dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Walaupun hadis ini lemah, para ulama mengatakan dalam fadhailul amal boleh mengamalkan dengan hadis lemah, dengan syarat hadisnya tidak lemah banget. Yang kedua adalah tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum syariat atau dalil-dalil umum yang ada. Yang ketiga adalah tidak menisbatkan amalan tersebut kepada Nabi. Artinya boleh kita memperbanyak itu, memohon supaya kita dijauhkan dari api neraka. Dan mobil khusus lagi adalah di bulan ini kita memperbanyak istighfar, adalah sayyidul istighfar. Makanya di antara zikir pagi dan sore yang mungkin Bapak Ibu punya di rumah bukunya, macam-macam zikir pagi dan sore, ada al-maksurat, ada zikir pagi dan sore dan sebagainya, itu ada doanya adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Rasul, siapa yang membaca zikir itu pagi hari, Allahumma anta rabbi dibaca di pagi hari, kemudian pagi sampai sore itu, di antara rentang pagi sampai sore dia meninggal dunia, maka apa? Ketika dia membaca dengan penuh keyakinan, maka orang tersebut akan termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang membaca di sore hari, kemudian dia meninggal dunia sampai waktu pagi, rentan antara sore dengan pagi itu dia meninggal dunia, maka dia yakin dengan zikir tersebut, maka kalau dia meninggal dunia, dia termasuk penghuni surga. Makanya Bapak Ibu, setelah kita sholat maghrib atau setelah kita sholat asar, jangan lupa membaca zikir ini, Allahumma anta rabbi, dan seterusnya. Itu di sore hari. Kalau di pagi hari, ba'da subuh, kan setelah sholat subuh kita astagfirullah dan sebagainya, mungkin ditutup dengan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita baca zikir itu. Ku anfusakum. Itu salah satu membentengi kita dari api neraka. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah amalan yang bisa kita lakukan adalah dengan kita jujur dalam perkataan dan perbuatan. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang mengajarkan kejujuran. Apa kejujuran bisa kita ambil di bulan Ramadan? Saya yakin tidak ada Bapak Ibu pulang ke rumah walaupun tidak ada yang lihat minum walaupun haus, tidak ada yang makan walaupun lapar di siang hari bulan Ramadan. Kenapa? Kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat. Dan Rasul menyampaikan, iyyakum wal alaikum bisidqi, hendaklah kalian berbuat jujur. Fa inna sirqa yahdi ilal bir, karena yang namanya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan yang namanya kebaikan akan mengantarkan kita kepada surga. Bermula dari kejujuran. Makanya ada renungan menarik. Kalau kita lihat sahabat Nabi, siapa yang paling dermawan? Pastikan jawabannya adalah Abdurrahman bin Auf ataupun Utsman bin Affan, orang kaya yang dermawan. Siapa yang paling pemberani? Pasti jawabannya Umar Ibn Khattab. Siapa yang paling tahu halal dan haram? Pasti jawabannya Mu'adz bin Jabal. Siapa yang paling tahu yang paling bagus bacaannya, yang paling tahu tentang Al-Quran? Jawabannya Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Kemudian siapa yang paling malu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, jawabannya adalah Utsman bin Affan. Tapi kenapa Abu Bakar kok tidak disebutkan di antara keistimewaan tersebut? Artinya tidak ada sesuatu yang menonjol dari Abu Bakar. Tapi beliau adalah orang yang paling mulia setelah Rasulullah SAW. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, setelah Rasul orang yang paling utama itu adalah Abu Bakar. Tapi kenapa kok tidak ada di deretan orang tersebut? Kan kalau kita bercerita tentang orang yang pemberani dalam berperang, pasti jawabannya Khalid bin Walid.
Sampai beliau ketika meninggal itu tidak kurang dari 70 tusukan ada di badan beliau. Lukanya itu sampai 70 tusukan. Kenapa Abu Bakar ini menjadi hal yang istimewa? Ini mungkin menjadi renungan buat kita, karena Abu Bakar itu punya kelebihan tentang kejujurannya, tentang keyakinannya. Makanya kan beliau sampai mendapatkan gelar As-Siddiq, itu kan begitu. Bahkan kata Rasul, saya mengajak masuk Islam, tidak ada yang paling gampang masuk Islam kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya kejujuran ini penting buat kita semuanya. Faktor segala sesuatu bermula dari kejujuran. Kebaikan itu bermula dari kejujuran. Dan yang namanya kejahatan, sumber utamanya adalah kebohongan. Dalam berkeluarga, ketika semuanya jujur, pasti juga aman keluarga tersebut. Kebetulan saya kalau ada yang konsultasi, pasti bermulanya adalah ketika ada masalah keluarga, ketidakjujuran. Waktu itu saya pernah ngebahas tentang warisan, dan ternyata bab warisan itu sangat banyak masalah di masyarakat kita. Banyak masalah. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kejujuran. Bagaimana kejujuran? Contoh begini, saya dengan istri kan, suami istri kan, anak-anak kan nggak tahu mana harta saya, mana harta istri saya. Atau biasanya ada suami istri itu suaminya meninggal dunia contohnya. Sedangkan si suami ini pernikahannya tidak punya anak. Si istri cuma dapat berapa? Cuma 1/4. 3/4-nya buat siapa? Buat keluarga suaminya. Pertanyaannya adalah, harta siapa yang dibagikan? Harta suami kan? Tapi bagaimana kalau dalam harta suami itu ada yang atas nama istri contohnya. Tapi suami tidak pernah memberikan, cuma atas nama saja. Nah, ini kan babnya bab kejujuran. Ketika tidak jujur, pasti dia akan mengatakan, udah ini punya saya. Banyak kenapa di pasar, di tempat pekerjaan, semuanya sumbernya adalah dari ketidakjujuran, kejahatan itu bermula. Makanya betul, kalau kita ingin masuk surga, dijauhkan dari api neraka, harus jujur. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Dan ibadah Ramadan inilah mendidik kita untuk menjadi pribadi yang jujur tersebut. Kemudian di antara amalan yang bisa kita lakukan adalah dengan menahan amarah. Ini dengan menahan amarah. Dan tentu Bapak Ibu masih banyak amalan-amalan lain yang akan menjauhkan kita dari api neraka. Tapi kata Allah berikutnya adalah ku anfusakum wa ahlikum. Nah, kaitan dengan ahlikum ini, apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, keluarga kita, supaya mereka dijauhkan dari api neraka. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, ada 3 poin penting. Pertama adalah tentang sholat. Jadi yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita adalah tentang sholat. Kan kata Allah, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat. Kemudian dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Ini kan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang harus kita perintahkan juga adalah buat anak keturunan kita adalah sholat malam. Kalau sholat insya Allah lah, mayoritas kita mengajarkan dan sebagainya. Tapi yang kedua ini sholat malam. Kalau tadi sholat wajib, yang kedua ini sholat malam. Bahkan Bapak Ibu, dalam sebuah hadis, ini menarik hadis. Walaupun mungkin Bapak Ibu sudah punya anak, anaknya sudah pisah rumah. Pisah rumah itu karena berkeluarga, atau pisah rumah karena ya mungkin tinggal jauh bekerja di luar, atau kuliah jauh sehingga dia ngekos. Maka ini pun tentang sholat malam itu harus kita ingatkan. Ada sebuah kisah Bapak Ibu, Rasulullah SAW itu pernah satu hari mengetuk pintu putrinya Fatimah, dan posisinya ketika itu Fatimah sudah menikah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka kemudian kata Rasul, tidaklah kalian ini berdua sholat? Saya menjawab, kata Ali bin Abi Thalib, wahai Rasulullah, sesungguhnya diri ini ada dalam genggaman Allah. Jika dia berkehendak membangunkan kami akan bangun untuk melaksanakannya. Kemudian beliau menasihati dan mengarahkan keluarganya kepada ketaatan dan kebaikan, supaya mereka selamat dari api neraka. Oleh karena itu ketika turun ayat, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, Umar bin Khattab berkata, wahai Rasulullah, kami telah menjaga diri kami. Kemudian bagaimana kami menjaga keluarga kami? Rasul menjawab, laranglah mereka terhadap apa yang Allah larang kepadamu, dan perintahkan mereka untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Artinya apa? Kalau kita lihat di sini adalah Rasul walaupun sudah pisah dengan anaknya, pisah rumah maksudnya, Rasul tetap memperhatikan itu.
Nah mungkin Bapak Ibu zaman sekarang itu lebih mudah. Apa mudahnya? Mudahnya kan sekarang dengan alat komunikasi. Bisa saja mungkin anak kita berada di luar negeri, tapi kita masih bisa mengingatkan mereka untuk sholat malam. Bisa saja untuk mengingatkan ini apa? Dengan kasus-kasus apa? Dengan seperti itu. Makanya Rasul pun menyampaikan dalam sebuah hadis, semoga Allah merahmati seorang suami yang membangunkan istrinya untuk sholat malam. Kalau istrinya tidak bangun, maka diciprati dengan air. Jangan diguyur, Pak. Kalau diguyur menjadi pertentang, jadi ramai. Kemudian semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari, kemudian membangunkan suaminya. Jika tidak bangun, cipratin air supaya dia bangun. Dan bulan Ramadan ini adalah sangat pas untuk mendidik itu. Sering ada pertanyaan, saat kan kita tarawih sampai selesai tuh, sampai witir kan. Saya kemarin ada kirim tulisan tentang supaya kita mendapatkan pahala sholat malam semalam suntuk. Salah satunya adalah dengan kita sholat tarawih sampai selesai. Nah Bapak Ibu, alhamdulillah sudah pasang tenda gitu ya. Mudah-mudahan tenda ini sampai ujung gitu ya, ramenya gitu ya. Jangan ramenya sampai 10 awal saja. Kan sudah pasang tenda, ini pertanda bahwa jamaahnya membludak keluar. Cuman kan keramaian, ya maksudnya nggak, seramainya sholat tarawih ini jangan hanya di awal-awal saja. Jangan sampai bertambahnya Ramadan bertambah kemajuan. Maksudnya sokna makin maju ke depan, jangan itu. Nah kenapa? Karena kalau kita lihat Bapak Ibu dalam sebuah hadis, sesungguhnya orang kalau sholat malam beserta imam sampai selesai dicatat seperti melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Jadi sholat tarawih sampai beres. Terus pertanyaan besar, boleh nggak gitu? Kalau nanti kan saya sampai witir ke masjid, terus nanti malam boleh nggak sholat lagi? Boleh, nggak apa-apa. Kenapa boleh? Karena memang Rasul pun pernah melakukan. Rasul pernah witir, setelah itu genap, artinya nggak masalah. Yang jangan itu adalah witir 2 kali dalam 1 malam. Jadi kalau kita bangun di sepertiga malam terakhir, kemudian kalau ibu-ibu mungkin masak, maka bapak-bapak apa? Bisa sambil nunggu istrinya masak, kita sholat. Dan diantaranya juga adalah dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak masalah Bapak Ibu kalau kita bangun di sepertiga malam terakhir, walaupun kita sudah taraweh, sudah witir, sholat malam lagi gak masalah. Sholatnya apa? Bisa sholat sunnah mutlak, sholat syukur wudhu dan lain sebagainya. Mangga saja. Jadi kenapa? Karena witir itu bukan akhir sholat. Yang jangan itu adalah 2 kali witir dalam satu malam. Nah ini artinya yang kedua adalah jagalah dirimu dan keluarga kalian. Menjaga keluarga sholatnya. Yang kedua sholat malam. Yang ketiga adalah nasihat dan arahan untuk melakukan kebaikan secara umum. Makanya di dalam surat Asy-Syura, ya, surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada saudaramu yang keluargamu yang terdekat. Rasul itu adalah mendakwai kaum Quraisy, mendakwai keluarganya, semua didakwahi oleh beliau, dan mereka adalah orang-orang yang terdekat. Kemudian kata Allah, setelah menjaga, wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Setelah itu Allah menggambarkan waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Kata para mufassirin mengatakan batu yang di sini adalah, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah batu belerang hitam. Al-Imam Mujahid beliau mengatakan batu tersebut baunya itu lebih busuk daripada bangkai. Jadi manusia yang tidak tadi menjaga diri dari api neraka, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka menjadi bahan bakarnya itu. Nauzubillah min dzalik. Bahkan kata Imam Al-Qurtubi, kenapa dikhususkan batu? Ya, tadi batu yang disebut dengan batu belerang itu karena jenis batu ini lebih unggul dari batu-batu lainnya. Karena 5 hal kata beliau. Pertama, cepat menyala. Yang kedua, baunya busuk. Yang ketiga, asapnya banyak. Yang keempat, sangat lengket di badan serta panasnya sangat dahsyat jika telah membara dan bertumpah. Jadi kebayang Pak Bapak, kalau kita nempel ke situ maka akan panasnya lama dan akan cepat nempel. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah waquduhan nas wal hijarah. Tidak hanya itu saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Api neraka itu adalah panas banget. Yang kedua, penjaganya juga alaihim kalau kita lihat dalam ayat ini, penjaganya itu apa? 'Alaiha malaikatun ghiladun shidadun. Penjaganya itu adalah malaikat yang kasar dan keras. Kenapa seperti itu? Karena disebutkan di
di dalam ayat, di dalam hadis Nabi, bahwa orang-orang ketika di neraka itu sangat tinggi besar. Kemudian disebutkan antara pundak dua orang kafir terdapat jarak 3 hari bagi pengendara cepat. Kemudian Rasul juga mengatakan geraham orang kafir sebesar gunung Uhud dan tebal kulitnya sama dengan perjalanan 3 hari. Makanya pantas malaikat itu alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Artinya para malaikat yang begitu kuat ketika itu. Bapak hormat Allah SWT, kemudian ini kaitan dengan neraka. Bayangkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah mengatakan, "Tahukah kalian apakah disebut dengan wajibah?" Kata Rasulullah, "Apa Allah dan Rasulnya lebih tahu?" Kata Rasulullah. Rasul berkata, "Ini adalah batu yang dikirim Allah ke neraka jahanam, menempuh waktu 70 musim gugur, sekarang baru sampai ke neraka jahanam." Dalamnya neraka jahanam kalau kita melemparkan batu itu 70 tahun. Ini dalamnya neraka. Makanya kata Allah dalam surat Al-Musalah, "Innaha tarmi bi syarrin kal qasr." Sesungguhnya mereka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Saya tidak mengatakannya, tetapi lontaran tersebut setinggi benteng-benteng dan kota-kota." Ini kedalamannya. Belum kalau kita berbicara tentang apinya yang menyala. Apinya itu adalah, kalau kita lihat, api neraka itu adalah 1/70, dalam riwayat lain adalah 1/100 dari api dunia. Seandainya sebesar lubang jarum, api neraka dijatuhkan ke dunia, diturunkan ke dunia, ini hancur semuanya. Makanya bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang api neraka ini adalah satu hal yang sangat dahsyat buat kita semuanya. Sehingga wajar kalau kita waquduhan nas wal hijarah. Kita anfusakum, kita menjaga diri dan keluarga kalian dari api neraka. Bahkan dalam surat Al-Kahfi Bapak Ibu disebutkan minumannya apa. Ya. Dan jika mereka meminta minum, itu yughathu bima'in kal muhli yashfil wujuh. Niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Bi'sa syarab wa hasunat murtafaqah." Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat paling jelek. Jadi minumannya itu apa? Bahkan dalam ayat lain disebutkan, ya, di dalam surat Muhammad ayat ke-15, "Dan dari minum dari air yang mendidih sehingga memotong usus-ususnya." Airnya itu adalah disebut dengan hamim. Hamim itu adalah air yang sangat panas. Kemudian saking panasnya, maka ketika masuk ke dalam perut seseorang itu, maka orang tersebut meninggal dunia. Bukan adalah usus-ususnya itu adalah bisa jadi menjadi hancur. Bahkan dalam surat Al-Waqiah, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara tentang api neraka ini adalah summa innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun. Kemudian sesungguhnya kami orang-orang yang sesat lagi mendustakan. Kemudian apa kata Allah? La'akiluna min syajarin min zaqqum. Kalian itu akan diberikan makanan dari pohon zaqqum, pohon yang berduri. Namanya makan pohon yang berduri pasti kita kehausan ya. Famali'una minhal butun, maka makanan tersebut akan memenuhi perut kalian. Fasyaribuna 'alaihi minal hamim. Kemudian kalian itu akan meminum dari air yang sangat panas. Bayangkan Bapak. Kalau kita kehausan kasih air panas gimana? Kan biasanya kalau kita haus carinya air dingin kan, kalau nggak air hangat. Ini kehausan diberikan air panas sampai menghancurkan usus-usus kita. Makanya pantas kata Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan kaitan dengan zakum ini adalah jika saja setetes dari zakum jatuh di dunia, maka kehidupan manusia di muka bumi ini akan binasa. Kemudian bagaimana mereka yang santapannya adalah zakum? Makanya "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah berbicara tentang neraka. Dan mungkin dahsyatnya api neraka ini adalah banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang itu. Makanya pantas kata Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bayangkan Bapak Ibu, dulu ada seorang salafus saleh. Kalau dia malas ibadah, nyalakan lilin. Kemudian disimpan tangannya di atas lilin tersebut. Panas, dia ibadah lagi. Ini baru api dunia, apalagi kalau api akhirat. Makanya ini adalah yang harus kita lakukan. "Qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Jadi Bapak Ibu, dua hal yang perlu kita lakukan, wabil khusus mungkin di bulan Ramadan ini adalah kaitan dengan ayat ini adalah karena di setiap malam Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan orang-orang dari api neraka. Jadi yang pertama adalah yang kita lakukan adalah "Qu anfusakum", itu adalah dengan kita banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala
supaya kita dijauhkan dari api neraka. Yang kedua adalah lakukan amal-amal soleh yang dengan amal soleh ini akan menjauhkan kita dari api neraka. Dan bulan Ramadan adalah kesempatan besar buat kita semuanya untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dengan cara apa? Dengan betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan pembiasaan di bulan Ramadan ini, Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan ini, nanti ketika Syawal tiba, kita terbiasa melakukan itu dan harus selalu kita jaga kaitan dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Itu barangkali tadabbur di hari ini kaitan dengan surat At-Tahrim di ayat ke-6. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, masih surat At-Tahrim, karena masih ada satu ayat lagi yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Insyaallah nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Demikian yang disampaikan. Saya nggak tahu nih ada tanya jawab dulu atau ditutup dulu aja. Ditutup dulu aja barangkali ya, atau gimana? Saya khawatir ini. Cukup aja dulu ya, mungkin kalau tidak ada kita tutup saja dulu ya, kita tutup kajian ini. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, ditutup aja dulu, ayo nggak? Tutup aja dulu ya, tutup aja dulu ya, tutup aja dulu. Mungkin kalau ada yang bertanya, mungkin nanti sambil ngobrol saja ya, sambil menunggu syuruk, karena syuruk sebentar lagi, mungkin sambil menunggu syuruk kalau ada yang mau ditanyakan, kita tutup saja dulu. Jadi kita kesimpulannya dan sekali adalah dari kajian ini mudah-mudahan ini menyemangati kita di bulan Ramadan, supaya kita targetan kita, fokus kita adalah Ramadan ini bagaimana kita dijauhkan dari api neraka dengan banyak berdoa dan tentu dengan kita memperbanyak amal ibadah kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.